Bapak dan Ibu masih bertemu di channel saya, Bu Guru Tatin. Kali ini saya masih membahas tentang persiapan PPK. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa untuk bobot soal PPK adalah yang pertama kompetensi teknis. Ini memuat 80-100 soal, waktunya 2 jam. Lalu manajerial 25 soal 25 menit, lalu sosiokultural 20 soal 15 menit, dan pertanyaan wawancara 10 soal 10 menit. Jadi di sini untuk pertanyaan wawancara 1 soal 1 menit. Jadi dituntut ketepatan dan kecepatan dalam menjawab soal. Nah, untuk ketika Bapak dan Ibu ingin mengetahui tentang kompetensi teknis, Bapak dan Ibu bisa lihat tutorial saya part 1-4. Lalu untuk manajerial itu part 5 dan sosiokultural itu part 6, dan sekarang part 7 saya membahas tentang pertanyaan wawancara. Nah, sebelum saya bahas tentang pertanyaan wawancara, silakan Bapak dan Ibu subscribe dulu channelnya. Lalu Bapak dan Ibu aktifkan tanda loncengnya dan like and share agar ketika ada pemberitahuan yang baru dari partnya, Bapak dan Ibu bisa ada notifikasi di HP-nya. Oke, Bapak dan Ibu, tentang wawancara ini, hal yang utama itu ingin melihat kepribadian Bapak dan Ibu, seperti apa kepribadiannya. Nah, kita harus menunjukkan menjawab soal-soal dengan kepribadian yang sangat ideal. Nah, hindari ketika Bapak dan Ibu misalkan karena mungkin nanti soalnya itu berupa tes tertulis, maka Bapak dan Ibu ketika ada soal yang ragu-ragu, maka hindari pilihan jawaban yang mengandung arogansi, ketidakjujuran, kurang keandalan, dan berpikiran sempit. Hindari hal-hal yang seperti ini. Jadi ini patokannya ketika menjawab. Lalu yang terpenting kita harus memiliki sikap bekerja sama dalam tim, karena ketika bekerja pasti nanti kita akan bertemu dengan berbagai orang yang kita harus bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan fakta dari pertanyaan wawancara yang mungkin kalau Bapak dan Ibu wawancara kerja itu Bapak dan Ibu istilahnya langsung face to face dengan atasan atau dengan orang yang mau wawancara. Tetapi kalau di sini itu soalnya berbentuk soal yang tertulis, yaitu soal pilihan. Jadi soal pilihan dengan nanti ada nilainya, nilai 3, 2, 1. Jadi mungkin selalu ada nilainya, cuma mungkin bobotnya yang lebih kecil untuk yang pertanyaan wawancara, karena ingin melihat kepribadian Bapak dan Ibu itu seperti apa. Nah, kita mulai ke soalnya. Soal yang pertama di sini, misalkan Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apa yang Anda lakukan? Apakah menegur, melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk, lalu membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai? Nah, di sini yang harus Anda perhatikan bahwa Anda itu sebagai pelayan. Lalu pelayan kesehatan, yang berarti kalau pelayan kesehatan harus betul-betul memperhatikan keselamatan pasien dan SOP-nya. Nah, berarti di sini jawabannya yang B, yaitu melaporkan ke atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk sehingga diganti dengan dokter yang baru. Dan keselamatan pasien itu bisa tercapai. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apakah masyarakat itu memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sesuai dengan sekolah dengan prosedur dan aturan yang berlaku, atau masyarakat itu merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah? Atau C, masyarakat dan sekolah perlu kerjasama dalam membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini sekolah itu berfungsi sebagai lembaga melayani masyarakat dalam pendidikan. Maka jawabannya yang A, yaitu masyarakat itu memiliki potensi yang bisa kita kolaborasikan untuk kegiatan sekolah. Tapi tentu saja dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi ada norma-normanya. Jadi jawabannya yang A. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda itu tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di kampung Anda. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru?
mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir, membicarakan persoalan tersebut ke ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya, atau menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Nah, di sini kasus pada soal ini adalah berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan. Maka di sini jawabannya adalah yang B, yaitu membicarakan persoalan dengan ketua RT dan masyarakat untuk mencari solusinya. Pertanyaan selanjutnya di sini, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda. Apa yang akan menjadi reaksi Anda? Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya, atau tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi kepada kepala sekolah, atau menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah, di sini kita harus bersahabat dengan kritikan, dan dengan kritikan itu harus membuat kita tadi bisa memperbaiki diri kita. Maka jawabannya yaitu C, yaitu mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya di sini, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan teladan, berikan solusi atas pertanyaan tersebut adalah di sini, saya akan lebih aktif dalam memperingati siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi, atau bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok, atau karena ada petugasnya masing-masing guru BK, sebaiknya saya diam saja. Nah, di sini sebagai guru, dalam pembelajaran yang baik kita harus memberikan suri teladan kepada siswa. Maka jawabannya yang B, yaitu bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik untuk tidak merokok. Nah, lalu di sini, Anda ditunjuk sebagai ketua rapat, dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang Anda lakukan? Membiarkannya, menegur supaya keluar dari rapat, atau membiarkannya menerima telepon? Nah, tindakan kita sebagai ketua, kita harus bersifat bijaksana, karena mungkin saja teleponnya itu adalah telepon penting. Maka jawabannya adalah di sini bukan B, harusnya jawabannya adalah membiarkannya menerima telepon. Jadi kita harus bijak, mungkin saja teleponnya adalah telepon yang penting. Ini saya salah mengetik ya. Nah, lalu ini jawabannya C. Lalu di sini pertanyaan selanjutnya adalah, terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipahami. Menanggapi hal tersebut adalah, yang pertama, memfasilitasi pertemuan antara anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi, lalu meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok, lalu memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Nah, di sini kita harus melaporkan hasil evaluasi. Maka jawabannya yaitu meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan anggota kelompok dalam kerja kelompok. Jadi jawabannya yang B. Lalu di sini Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan dari kepala sekolah. Tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Apa yang akan dilakukan? Menerima keponakan kepala sekolah meskipun daftarnya lebih dulu calon siswa yang lain, atau menerima siswa yang lain karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas, atau membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan lebih bertanggung jawab. Nah, di sini keputusan harus diputuskan bersama-sama, jangan arogansi kita yang memutuskan. Maka jawabannya yang C, yaitu membahas dalam panitia
rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan lebih bertanggung jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini adalah Pi adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa Pi dengan membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya, memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik, membimbing Pi untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang lebih optimal. Nah, di sini yang harus kita kembangkan adalah bakat akademik dan non-akademiknya. Maka jawabannya yang C, yaitu membimbing Pi untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat narinya agar berkembang secara optimal. Jadi dua-duanya kita kembangkan. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan, menerima tugas itu dan menjalankan setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu, walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Nah, di sini untuk menjawab ini, kuncinya adalah koordinasi itu adalah sesuatu hal yang penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka jawabannya adalah yang A, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu contoh-contoh pertanyaan untuk wawancara. Gambarannya mungkin seperti itu. Nah, di sini ada suatu quote sebelum saya mengakhiri part ini. Di sini, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Nora Robert. Oke, Bapak dan Ibu, semoga apa yang Bapak dan Ibu kejar untuk lulus di P3K bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Yang pasti Bapak dan Ibu harus melangkah maju karena kita tidak akan sampai ke tujuan kalau kita tidak berani melangkah. Terima kasih. Dan Bapak dan Ibu, masih ada satu part lagi, yaitu tentang teknologinya seperti apa sih nanti untuk tes itu. Jangan sampai kita paham materinya tapi kita nanti tidak bisa untuk mengerjakannya karena kita tidak paham tentang teknologi untuk mengerjakannya. Ya, dan tips ujian seperti apa? Nanti Bapak dan Ibu silakan lihat di part yang ke-8. Terima kasih.